Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menimpakan rahmat-Nya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Zela Nuraliza dengan NIM 1201 6030. Mata kuliah Islamic Marketing Management. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM CPH CM. Kelas Akuntansi 3B. Akuntansi Syariah 3B. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS. Baiklah, sebelumnya saya akan membicarakan aktivitas saya pada kuliah ini. Mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini saya sudah menghadiri 7 kali pertemuan dalam Zoom. Tujuan saya memasuki Zoom yaitu untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing Management dan ingin menambah wawasan serta memahami materi setiap pertemuan yang dibahas. Saya sudah membaca RPS Islamic Marketing yang sudah di-share ke grup WhatsApp oleh Bapak Adi Mursalin. Di dalam RPS tersebut berisi tentang penjelasan materi yang akan dibahas selama 1 semester. Selain itu juga setiap mahasiswa dan mahasiswi harus mampu memahami dan menjelaskan materi di setiap pertemuannya. Setiap pertemuan mata kuliah Islamic Marketing, saya sudah melakukan video record dengan materi yang pertama. 1. Konsep manajemen pemasaran Islam. Manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun karakteristik pemasaran dalam Islam mencakup teetis, rabaniyah, etis atau akhlakiyah, realitis, dan humanitis atau insaniyah. Marketing mix dalam Islam harus didasari pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Produk haruslah halal dan baik. Dalam menentukan harga, tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pembisnis lainnya. Islam tentu memperbolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan, karena hakikat dari berdagang adalah untuk mencari keuntungan. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan bahwa untuk mengambil keuntungan tersebut, janganlah berlebih-lebihan. Ada 4 kunci sukses dalam mengelola suatu bisnis agar mendapat nilai-nilai moral yang tinggi, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Pemasaran dalam tinjauan syariah menyandarkan pedoman etikanya pada nilai-nilai Islami yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan yang merefleksikan kebenaran, keadilan, dan kejujuran kepada masyarakat. Periklanan yang mengikuti ajaran Islam akan menyebarkan moral yang baik. Pemasaran yang baik tidak akan menguntungkan satu pihak saja, namun menguntungkan bagi semua orang, serta sebaliknya, tidak merugikan salah satu pihak. Materi kedua, maqasid syariah. Maqasid merupakan sebuah gerakan pembaharuan metodologi istinbat dan metode berijtihad dalam usul fikih. Menurut Nuruddin Al-Khadimi, kemudian maqasid syariah dianggap penting untuk segera dijadikan sebuah disiplin ilmu mandiri dan terpisah dari usul fikih. Maqasid al-syariah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan usul fikih, tidak lagi menjadi subbab dalam usul fikih secara substansial atau independen. Konsep maqasid adalah kebutuhan yang argen bagi kalangan ulama dalam istinbat hukum demi terpecahkannya persoalan kontemporer. Maqasid syariah pada tataran praksisnya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ibadah, muamalah, penetapan hukum, siasah syariah, ataupun hal yang lainnya. Maka dengan mengetahui dan memahaminya, setidaknya telah memiliki pemahaman untuk lebih memahami maksud hukum-hukum ilahi ataupun menetapkan hukum pada
realitas yang kita hadapi. Materi ketiga, peran pemasaran dalam Islam. Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu tersendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antar kegiatan produksi dan konsumsi. Kemudian konsep pemasaran yaitu cara menyusun strategi untuk mencapai kesuksesan suatu usaha atau bisnis. Kemudian konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan dan keinginan kepada kebutuhan konsumen. Dan dalam pemasaran juga ada karakter tersendiri yang harus dipenuhi dalam pemasaran seperti etis, realitis, dan humanitis. Selain itu, agar pemasaran dapat berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan, harus bisa menjalankan etika dalam pemasaran itu tersendiri. Di antaranya yaitu memiliki kepribadian spiritual, berperilaku simpatik dan baik, dapat berlaku adil, bersikap melayani dan rendah hati, menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, dan yang terakhir yaitu tidak suka berburuk sangka atau suzon. Materi keempat, perkembangan strategi dan perencanaan pemasaran dalam Islam. Komitmen untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Namun yang tidak kalah penting adalah perusahaan yang sukses tahu bagaimana cara untuk beradaptasi dengan keadaan pasar yang telah berubah melalui perencanaan strategis dan pengelolaan yang cermat pada proses pemasaran. Dalam sebagian besar perusahaan besar, kantor pusat perusahaan bertugas untuk merancang strategis perusahaan untuk membantu keseluruhan perusahaan dan memutuskan tentang sumber daya alokasi, dipandu oleh perusahaan rencana strategis. Setiap divisi menetapkan rencana divisi untuk masing-masing unit bisnis dalam divisi. Pada gilirannya, setiap unit bisnis mengembangkan rencana unit bisnis strategis. Akhirnya, para manajer dari masing-masing lini produk dan merek dalam unit bisnis mengembang pemasaran rencana untuk mencapai tujuan mereka. Namun pengembangan rencana pemasaran bukanlah akhir dari proses pemasaran. Kinerja tinggi perusahaan harus mengasah keahlian mereka dalam perorganisasian, pelaksanaan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran karena mereka mengikuti hasil pemasaran erat, mendiagnosa masalah, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Zaman sekarang yang serba cepat di dunia usaha, kemampuan untuk secara efektif mengelola pemasaran proses awal hingga akhir telah menjadi keunggulan kompetitif yang sangat penting. Selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Management, soal-soal yang sudah saya jawab adalah nomor 8 bab 7, yaitu silahkan baca artikel yang ditulis oleh Hikmah Endraswati dan apa yang dijelaskan dalam topik ini, apa yang Anda dapat dan ketahui, serta manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari artikel ini. Bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dalam Anda menjalankan bisnis Anda. Yang dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Hikmah Indahwati yaitu mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Yang saya ketahui di artikel tersebut adalah 1. Definisi mutu produk. Mutu produk adalah kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya. 2. Definisi nilai. Konsumen membeli dari perusahaan apa yang mereka yakini dapat menawarkan nilai tertinggi yang diberikan kepada pelanggan atau customer delivered value, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan atau total customer value dan biaya total pelanggan atau total customer cost. 3. Definisi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja produk yang berhubungan dengan harapan pembeli. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas dan sebaliknya. 4. Strategi pemasaran mutu total. Bagian B. Pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen.
1. Coba saudara bacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasangan. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kaum di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Isi kandungannya. Al-Jumu'ah ayat 10 mengingatkan kita betapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ada banyak pahala yang bisa didapatkan jika melakukan dengan ikhlas. Penting bagi setiap muslim untuk menyimbangkan urusan dunia dan akhirat. Mengutip tafsir Kementerian Agama dalam ayat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah tidak menyepelekan aktivitas duniawi yang kita jalani. Seperti dikatakannya, apabila telah dilaksanakannya, maka bertebaranlah kamu di bumi. Artinya, setelah sholat dilaksanakan, kita bisa kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya sholat tiba, hentikan aktivitas duniawi dan berkaitan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. Ayat ini juga mengingatkan umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki. Sebab Allah Maha mengetahui semua tindak tanduk umatnya, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Pasalnya, memiliki pekerjaan halal akan membuat hidup kita lebih tentram dan damai. Untuk itu, diwajibkan bagi setiap muslim menyertakan Allah dalam mencari rezeki. Al-Maidah ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadu hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Isi kandungan. Surah Al-Maidah ayat 2 menegaskan bahwa sikap saling menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab pekerjaan yang dikerjakan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Surah Al-Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa sikap saling menolong merupakan fondasi dalam membangun kerukunan, hubungan antar entitas masyarakat, karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain, yang ini saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Surah Al-Maidah ayat 2 di atas menegaskan bahwa sikap saling menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kemungkaran dan keburukan itu tidak diperkenankan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kemarahan dan kebencian itu mutlak hak diri manusia. Namun ajaran tersebut memberi kewajiban agar dengan adanya kemarahan dan kebencian tersebut tidak memicu perbuatan menganiaya ataupun menindas yang lainnya, dengan tidak membalas suatu kejahatan yang dilakukan orang lain, sama halnya dengan menutup kesalahan orang lain. Karena sejatinya dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap individu untuk saling memberi pertolongan dalam kebaikan bukan keburukan, menutup celah orang lain bukan mengumbar-ngumbarnya. Begitu pula dalam segi kemanusiaan, menolong merupakan kesediaan seseorang dalam hal memberikan bantuan adalah hal yang tergerak hatinya, sebab dalam diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran
Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu mengingat Allah walaupun kita sedang dalam keadaan mencari rezeki, dan tidak boleh membenci seseorang yang menghalang-halangi kita dalam keadaan apapun. 2. Coba saudara jelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Konsep pemasaran Islam atau proses sosial merupakan sebuah bisnis strategi dalam menciptakan flow yang dihasilkan dari proses penawaran dan permintaan yang dibingkai atau di atas platform angkat Islam atau nilai-nilai Islam. Konsep manajemen pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhannya proses sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Surah yang menjelaskan tentang konsep ini adalah surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 275. Kandungan surah ini adalah larangan memakan riba. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ancaman Allah terhadap orang yang tetap melakukan riba adalah sebagai penghuni neraka selamanya. 3. Ada pertanyaan Islam sebagai jiwa dalam bisnis pemasaran. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jika setuju, jelaskan jawaban Anda. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena dengan bisnis pemasaran yang bernuansa Islami akan menjauhkan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Saksi agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi dapat mengingatkan. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah telah mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 282 isi kandungannya. Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penanggungan
seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak ada, mungkin eh, mu, jika tidak ada muningkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan diperbolehkan adanya jaminan. Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak untuk menghilangkan keraguan, maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Tapi jika semua pihak yang saling mempercayai atau dalam transaksi tunai tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan, asalkan tetap menjaga amanah dan mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, hutang piutang atau muamalah lainnya mesti didasari takwa. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Isi kandungannya. Al-Hujurat ayat 12 ini berisi tentang larangan bergosip, mengingat dalam keseharian tanpa sadar manusia sering melakukan hal ini. Mengunjingkan orang lain menjadi makanan sehari-hari. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 selanjutnya adalah bahwa Allah melarang manusia untuk gibah. Gibah merupakan membicarakan orang lain yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka. Gibah dalam ayat 12 ini diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. 5. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran, dan sebutkan dan bacakan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah beserta kandungannya. Maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum atau kemaslahatan umat di dunia dan akhirat, supaya menghilangkan kemudaratan yang merupakan tujuan disyaratkannya hukum di muka bumi. Dan tijarah dalam Al-Quran berhubungan erat antara usaha dagang atau niaga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berniaga akan mengalami kerugian material, sementara pelaku usaha yang dapat menyesuaikan diri dengan kepentingan ibadah akan memperoleh keuntungan material yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keuntungan harta benda dan hasil niaga, juga keuntungan nilai pahala. Tijarah dalam Al-Quran dengan praktik muamalah saat ini berkaitan dengan jenis-jenis niaga yang selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Islam. Praktik muamalah dalam bentuk tijarah terrealisasi dalam akad jual beli atau agen akad perkongsian, akad sewa-nyewa barang, akad sahalang, dan akad bagi hasil. Surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah adalah Surah Al-Baqarah ayat 282, Surah An-Nisa ayat 29, Surah At-Taubah ayat 24, Surah An-Nur ayat 37, Surah Fathir ayat 29, Surah As-Saf ayat 10, dan Surah Al-Jumu'ah ayat 11. 6. Apa yang Anda ketahui tentang riba dan jenis-jenis riba beserta contohnya? Riba adalah mengambil keuntungan lebih dalam proses transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Macam-macam riba. 1. Fad, yaitu jual beli atau tukar-menukar dua barang yang sesama jenisnya, akan tetapi tidak sama ukurannya. Artinya dalam proses tersebut mengandung adanya tambahan pada salah satu jenis benda yang diisyaratkan. Contohnya tukar-menukar antara beras dan beras. 2. Riba qard adalah riba yang dihasilkan oleh tambahan atau pengembalian pokok pinjaman yang diisyaratkan kepada peminjam. Contohnya rentenir yang meminjamkan uang sebesar 10 juta dengan syarat 20% selama 6 bulan. 3. Riba nasi'ah adalah mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan oleh
disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah pembayaran. 4. Riba adalah pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Contohnya ada penjual motor yang menawarkan barang 20 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil 25 juta. B. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegah orang desa sebelum sampai di pasar agar dia dapat membeli barang dengan harga murah. Contohnya ada pedagang kota yang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain, yakni dari orang desa yang ingin berjualan di negerinya. Lalu pedagang kota tersebut menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga barang dagangan pada pedagang desa itu dibeli sebelum ia masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Jual beli seperti ini diharapkan karena adanya pelabuhan jual beli dengan cara talaki rukban juga mengakibatkan supply dan demand tidak bertemu sehingga tidak terjadi pasar yang sehat dan yang dapat menentukan harga yang adil. C. Bai najasi adalah rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Contohnya seorang pedagang dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, ia membuat beberapa pemesanan fiktif terhadap barang dagangannya. Ordernya tersebut digunakannya sebagai daya tawar dalam transaksi mereka terhadap para konsumennya sehingga mereka bisa menentukan harga yang tinggi terhadap konsumennya. D. Tadlis adalah transaksi yang tidak boleh atau diharamkan yang dilarang dalam keekonomisan yang termasuk ke dalam kategori kedua yang haram. Selain zatnya seperti hadis di ketidaktahuan satu pihak atau biasa disebut dengan menimbun. Contohnya pada saat harga beras turun dan konsumen atau pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras sudah turun. Dalam peristiwa tersebut, di sini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap mengambil harga beras sebesar harga pada pasar sebelum turun harga barang tersebut. Iktikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. F. Jual beli gahar adalah biasa disebut dengan pertaruhan merupakan ketidakpandaian dalam transaksi yang diakibatkan dari ketidakterpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi ini adalah zoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. 7. Jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan dalam sektor bisnis pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan berbagai instansi pemerintahan juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial, seperti kampanye anti rokok, anti narkoba, anti seks bebas, dan lain-lain. Dalam sektor internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Peran pemasaran Islam sebenarnya tak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 8. Jelaskan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. 1. Segmentasi pasar adalah sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. 2. Penentuan posisi pasar. Cara penawaran perusahaan dirasakan oleh target pasar sehubungan dengan penawaran pesaing.
3. Strategi memasuki pasar. Caranya dengan memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain, dengan berkembang sendiri, dan melalui kerjasama perusahaan lain. 4. Strategi marketing mix atau kombinasi dari 4 variabel kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. 5. Strategi penentuan waktu. Perusahaan harus dapat menentukan waktu dalam melakukan pemasaran. Perusahaan dapat memahami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak lambat atau terlalu cepat. 6. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan dan penghilangan bisnis lama. 9. Mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis? Perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnisnya. Tentunya tabayun sangat penting karena berbagai bisnis kita harus meneliti sebelum melakukan sesuatu dan mencari informasi tentang sesuatu yang ingin kita bisniskan. Atau misalnya kita membeli suatu perusahaan tersebut, tentunya tujuan dari tabayun yaitu menjaga keharmonisan manusia, menjaga jiwa dan harta manusia, pertanda kematangan akal dan cara berpikir, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan, dan mengokohkan kaum muslimin. Dan tabayun tentunya memiliki makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. 10. Bacalah surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungannya. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuannya. Selanjutnya Allah mengingatkan orang mukmin bahwa pada awal mereka memeluk agama Islam, mereka menyembunyikan imannya, tetapi mereka tetap mengucapkan Assalamualaikum bila berjumpa dengan sesama mukmin yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Hal itu mereka lakukan untuk memberitahukan bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Dengan demikian, mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda mereka dari kaum muslimin yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Apabila mereka berbuat demikian dan Allah telah memberikan keamanan yang mereka inginkan, maka sewajarnya pula mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu kepada mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam, lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. 11. Jelaskan mengapa riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari. Riset pemasaran dalam Islam tentunya penting karena riset pemasaran dapat menjadi pedoman yang jelas bagi unit bisnis dalam merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan yang cukup yakin dan akurat. Riset pemasaran dalam memfasilitasi dengan cepat dan tepat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer pemasaran. Riset pemasaran dapat menyediakan solusi yang efektif untuk masalah pemasaran.
Tentunya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dalam melakukan kegiatan riset pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan biasanya menghabiskan sebanyak 10 juta untuk kegiatan tersebut. Biaya tersebut dikeluarkan seiring dengan penggunaan teknik dan metode baru dalam melakukan kegiatan penelitian secara akurat. Hal tersebut menunjukkan semakin pentingnya riset pemasaran. 12. Bagaimana cara Anda membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam? Jelaskan jawaban Anda dan disertai dengan surat-surat pendukungnya. Wajib dengan dibacakan surahnya. Cara saya membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam adalah mengetahui bagaimana cara menciptakan nilai pelanggan, yaitu memahami pelanggan menemukan peluang di sini, artinya menemukan kebutuhan atau keinginan yang ada di pasar yang tidak terpenuhi dan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selalu berinovasi, artinya di sini menciptakan produk baru. Diferensiasi nyata di sini maksudnya kita mengetahui apa yang dilakukan pesaing kita dan bagaimana bersaing dengan produk lain di pasar. Dan untuk memuaskan pelanggan di sini saya akan membuat kualitas barang atau jasa yang saya miliki sebagai pelanggan sehingga pelanggan saya puas terhadap hal tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, bahwa pelanggan adalah raja, dan memberikan kemudahan kepada pelanggan, memprioritaskan pembeli atau pelanggan dan selalu mengabaikan produk terbaru. Dan kepuasan loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis. Tentunya karena ini akan terkait dengan bisnis-bisnis yang dijalani saat ini ataupun bisnis lainnya. Dengan memberikan kebutuhan terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas dengan apa yang diinginkannya. SOP harus dijalankan dan dilatih seperti dalam tata krama, sikap, cara komunikasi kepada pelanggan, hal yang sangat penting. Surah Ali Imran 191. Allazina nazakarunallaha qiyama wa alahu juhum wa yanafakuru wa nafaya hoko samawati wa Robbana maho lakot tahada basola subhana kafakona adbana. Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira mati jatali nasanu maruna maharu fiwatan hau naana manakaro wa tu'minuna billah walau manahalakata bilikan na khairon lahum minhum mu'minina nawaka syar humu fasakod. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Faman yahmala misyakola ladaroti hoyaroh. Surah An-Nahl ayat 78.
wallaha hahorojakam kam min yato yato nama hati kam la tafamu nasyayu wa ja'ala lakamu samaha wa labaso rowa lafa data lafa lakam taskarun. Quran Surah Al-Furqan 25 ayat 23. Wa qadi mana ila ma ami wa min amala wajah halana haba aman sur. Dan orang-orang surah Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, atau muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, atau muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dan dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sebelum mengakhiri materi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.